dibilangnya pora-pora kagak. Kenapa kalau dibilang dengar? Malu pasti tuh ibu. Ibu tuh pasti malu, dia pora-pora budeg aja dia. Lah orang lagi curhat di kentut kan kurang ajar banget itu. Ya, nah hal-hal kayak beginilah Nabi yang selalu ingin ngebantu. Apapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan Nabi itu, jangankan si Nabi lagi ada, Nabi enggak ada aja, Nabi enggak punya apa-apaan, kalau ada sahabat yang minta tolong, pasti dibantu sama Nabi. Coba, pasti dibantu sama Nabi. Kalau kita melihat tuh Pak, suatu kisah dulu ya, pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zahid Pak. Zahid itu kemana aja Nabi ada, diikuti sama Nabi. Diikuti sama Zahid. Nabi ke sini diikuti nama Zahid, Nabi ke masjid diikutin, pengen banget ngikutin Nabi kemana-mana. Ya. Tapi mohon maaf, Zahid itu orang miskin, Mbak. Kemudian Zahid itu dari fisiknya jelek, hitam kecil gitu, Mbak ya. Sampai Nabi SAW itu nanya kepada Zahid, umurnya berapa sekarang? Umur saya 35 tahun ya Rasulullah. 35 tahun, ente kagak mau nikah? Gitu kata Nabi. Udah 35 tahun mah kudu nikah, udah layak nikah kata Nabi. Kata Zahid, ya Rasulullah kalau nikah mah pengen banget ya Rasulullah, kawin mah mau banget. Tapi ya Rasulullah, yang mau sama saya siapa masalahnya? Yang doyan sama saya, yang mau sama saya siapa? Saya orang miskin, cuma seorang budak. Saya mah orang jelek. Siapa yang mau sama saya Rasulullah? Rasulullah, kalau cuma masalahnya kayak gitu mah gampang tenang sama Rasulullah. Dibuat surat sama Rasulullah. Dibuat surat jadi Pak, di Mesir itu ada salah seorang anak saudagar kaya, ya sultan di Mesir lah ya. Saudagar kaya itu punya anak perempuan, cakep banget anak perempuannya itu Pak. Jelita anak perempuan, tinggi, putih, bersih, berpendidikan itu Pak. Nama anak perempuan itu Zulfa Pak. Namanya siapa? Zulfa. Itu si Zahid mau dijodohin sama Rasulullah sama si Zulfa tuh Pak. Ditulislah surat dari Rasulullah SAW. Ditulis surat, ini surat kasih ke bapaknya Zulfa. Bilang dari Rasulullah SAW. Pada saat itu Zahid kan girang. Waduh, alhamdulillah ada surat wasiat dari Rasulullah. Jimat ini nih. Wah, girang Zahid. Wah, sambil ketawa-tawa aja di rumah Zulfa tuh Pak. Mudah-mudahan diterima ini lamarannya nih. Datanglah ke rumah Zulfa Pak, ketemu sama bapaknya saudagar itu. Assalamualaikum, saya ingin ketemu dengan ajudannya. Saya ketemu dengan bapak ini. Wah ya, yang punya rumah, kenapa kamu ada apa mau ketemu? Saya hanya menyampaikan surat dari Rasulullah SAW. Akhirnya ketemulah singkat cerita dengan bapak tersebut. Bapaknya Zulfa Pak, pada saat membaca surat dari Zahid, yang itu surat dari Rasulullah, melihat, ini calon mantu gue kayak begini. Kaget dah. Ya Allah, mana mau anak saya model kayak begini gitu kan katanya. Tapi suratnya datang dari Rasulullah. Tapi bapaknya Zulfa saudagar itu nggak mau punya mantu kayak begini. Udah jelek, nggak berpendidikan, dari kaum ya orang-orang Badui lah ke bawah lah. Akhirnya dibilang kayak begini, wahai Zahid, sampaikan kepada Rasulullah SAW, mohon maaf, lamarannya nggak bisa diterima. Anak saya ini yang antri banyak. Anak saya ini yang mau banyak, orang-orang ganteng, orang-orang cakep, orang-orang berpendidikan. Ente yang kayak begini, model begini, ini mau sama anak saya. Dilah Zahid tuh Pak, ya Allah, udah kelihatan bete tuh Zahid tuh Pak. Sampaikan kepada Rasulullah, mohon maaf wahai Zahid. Akhirnya pada saat dibilang sampaikan kepada Rasulullah, terdengarlah oleh si Zulfa tuh Pak, anaknya Pak. Keluarlah si Zulfa itu Pak, Masya Allah. Zulfa keluar, emang cakep banget tuh Pak Zulfa. Zahid ternyata penganga aja tuh, ya Allah Rabbi. Kata Zahid, kalau mau nih nama gua nih, pesta 7 hari 7 malam, kata Zahid kayak begini nih. Zulfa nanya sama bapaknya, wahai ayah, apa yang tadi kau katakan? Aku mendengar nama Rasulullah SAW. Kenapa kau Rasulullah wahai ayah? Bingung ayahnya mau nyampeinnya. Ngomong apa kagak masih Zulfa ya. Jadi gini Neng, ini Rasulullah ngasihin surat. Dalam suratnya engkau disuruh menikah dengan orang ini nih si Zahid. Apa kata si Zulfa? Wahai ayah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah telah menyuruhku untuk menikah dengan Zahid, apapun alasannya, apapun rintangannya, aku akan tetap menerima pinangan daripada Zahid. Masya Allah, Zahid dengar kayak gitu langsung loncat tuh Pak. Yes,
Alhamdulillah, seneng banget tuh. Wah, pulanglah dia tuh Zahid tuh. Pulang, wah, di perjalanan tuh wah, sambil siul-siul, sambil nyanyi, wah, giranglah dia. Kasih kabar dong kepada Rasulullah. Gimana Id, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, alhamdulillah, Zulfan terima saya Rasulullah. Kata Rasul, alhamdulillah, nikah juga Id ya. Kapan mau nikah? Besok ya Rasulullah. Besok, cepet amat Id punya persiapan. Ya enggak ada ya Rasulullah. Tuh, Zahid mau nikah besok kagak punya duit. Bingung lagi kata Rasulullah. Ya Allah, kata Zahid, kata Rasulullah, udah gue cariin, minta modal lagi duit. Kalau kita mah gedekan, kesel kayak begitu ya. Apa kata Rasulullah? Kalau memang kau punya modal, mintalah, dibuat surat lagi kepada Rasulullah. Minta kepada Sayyidina Abu Bakar, minta kepada Utsman, dan minta kepada Abdurrahman bin Auf, orang kaya pada saat itu. Dapatlah si ceritanya, dapat modal kawin tuh Pak. Pada saat dapat uang banyak untuk modal kawin, dilalahnya malamnya itu ada kabar. Apa kabarnya? Bahwasanya seluruh sahabat Nabi, umat Islam disuruh ikut perang tuh Pak. Ada berita kabar untuk ikut perang. Ya Allah, itu Zahid Pak dapat kabar suruh ikut perang malamnya, itu galau Pak. Ya Allah, mana besok mau kawin lagi gimana ini? Aduh, ikut teman agak ya, mau izin sama Rasulullah gimana gitu ya. Takut Zahid. Tapi Pak, Masya Allah, karena kecintaannya Zahid kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Apa kata Zahid? Seluruh yang aku telah dapatkan, pemberian dari Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf, seluruhnya akan aku serahkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok aku tidak apa-apa nggak jadi kawin. Yang penting malam ini aku ikut berperang. Tuh, dibelilah baju perang, dibelilah peralatan perang Pak, untuk pasukan perang untuk besok harinya Pak. Dilalahnya pada saat itu peperangan berlangsung, malam harinya berlangsung peperangan, Zahid pun meninggal dunia Pak. Masya Allah. Rasulullah pada saat itu ngecek siapakah pasukan kita di antara kita meninggal dunia. Akhirnya ada yang bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya Zahid telah meninggal dunia. Dilihatlah jasad Rasulullah, di jasadnya Zahid oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Zahid, sesungguhnya besok adalah pernikahanmu, pernikahan yang kau telah nantikan. Tapi tenanglah wahai Zahid, sesungguhnya bidadari surga itu telah menantimu. Tuh, datanglah Zulfa Pak. Zulfa calon istri Zahid. Apa kata Zulfa? Wahai calon imamku, wahai calon suamiku, Allah telah menyiapkan bidadari yang lebih indah dariku kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tuh Pak, saya cerita kayak gini, kalau saya cerita kayak gini di depan jamaah saya, bapak-bapak juga ada yang nanya, bapak-bapak, Pak Ustadz, itu si Zulfanya kira-kira masih ada apa kagak ya? Nah, kagak ada. Itu cerita zaman dulu. Nanyain, Ustadz Zulfanya masih ada dong sekarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan juga inti dari cerita terakhir adalah bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu bisa mengalahkan cinta kita dari segala-galanya. Cinta kita dari harta kita, cinta kita dari segala. Zulfa orang yang taat kepada Allah, yang mau sama dia banyak, tapi nggak ada yang diterima sama Allah, nggak ada yang terima sama si Zulfa. Yang diterima adalah utusan dari Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Zahid kalau dia mau, lah besok mau kawin, ngapain gue ikut perang? Atau kawin dulu aja, bentaran, besok baru perang. Enggak, Zahid nggak mau kayak begitu. Zahid selalu mengedepankan kewajiban dia untuk menaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, udah menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kelak nanti insya Allah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua pun akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa barik ala sayyidina wa sallallahu alaihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin man yufi 'afwa wa yazidun wa Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumati al-wahmi wa akhrijna bidar al-fahmi.
وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا الله يغفر أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zaki Mubarak yang telah membawakan materinya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti atau meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Dan saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.